Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi apa yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini, yaitu apa, kita akan bisa melihat eh, bagaimana, katakanlah, sebelum dari share saya. Iya. Oke, sebentar. Ya. Cantik dengan bahan alam warisan leluhur. Saya beberapa kali, ini banyak sekali, hampir lebih dari 10 kali webinar, kebanyakan tentang COVID begitu. Alhamdulillah sekarang agak sedikit katakan rileks begitu, yaitu apa, untuk membahas masalah yang hubungannya dengan kecantikan, walaupun juga kecantikan itu hubungannya dengan kesehatan. Seperti yang saya sebutkan di sini, yang namanya cantik itu, maaf, belum ada inner beauty istilahnya. Nah, ini yang tadi belum disebutkan oleh Bapak moderator, yaitu apa? Kepribadian itu yang nomor satu. Inner beauty itu adalah dari dalam. Nah, ini yang sehat, cantik, tapi juga kepribadiannya itu cukup baik. Ini yang perlu. Namun dalam hal ini saya akan lebih memfokuskan nanti ada dua aspek, yaitu apa? Cantik itu bisa dengan minum jamu, kalau ini warisan leluhur ya, ini minum dengan apa, minum jamu, tapi juga bisa dengan kosmetika alami. Nah, kosmetika alami itu bisa juga untuk mempercantik diri. Ini ada dua aspek itu. Nah, yang inner beauty tidak akan saya sharingkan, karena itu nanti jadi pengajian nanti. Nah, oleh sebab itulah maka ini kita lihat sumber ketidakcantikan seorang wanita itu apa. Ini yang harus kita lihat. Yang pertama adalah, mohon maaf, gemuk, obes. Yang kedua malah kebalikannya, terlalu kurus. Nah, kemudian juga ada yang kurang cantik karena wajahnya berlemak atau mungkin berjerawat bahkan. Kemudian juga tidak ceria. Ada yang kulitnya keriput dan juga kulit yang kusam. Ini sumber-sumber ketidakcantikan yang harus diatasi. Mari kita lihat sekarang. Yang pertama, ini yang membuat tidak cantik seringkali begitu, walaupun ini tergantung dari katakanlah dari mana melihatnya, tergantung dari budaya. Kalau di Eropa, saya 4 tahun dulu di Prancis, itu paham sekali dengan apa kebiasaan orang Prancis. Di Prancis itu kalau ada orang mengatakan gemuk begitu kepada seseorang, itu marah besar. Karena gemuk itu artinya apa? Sama sekali tidak ada kecantikannya. Itu di sana. Tapi pada waktu kita di sini tidak. Di Farmasi UGM misalnya, kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada reuni begitu ya, ada teman-teman yang sudah lulus begitu, para apoteker yang sudah lulus kemudian ikut reuni, kemudian ada yang agak gemuk gitu ya, terus dikatakan oleh temannya, kok sekarang kamu gemuk, tidak kemudian marah tetapi malah bangga, karena apa, terlihat dia sudah ngebos, gajinya sudah tinggi dan sebagainya. Namun memang ini tidak boleh dibiarkan kegemukan itu. Karena apa? Yang namanya kegemukan atau obes itu adalah akumulasi lemak tubuh yang berlebihan. Konsumsi kalori melebihi pembakaran. Sehingga apa? Kelebihan kalori itu akan disimpan sebagai, istilahnya adalah jaringan lemak adiposa. Nah, itu akan terakumulasi pada daerah bawah kulit, rongga perut, otot skeletal, dinding pembuluh darah ini tidak sehat, dan juga kelenjar mame. Nah, ini penimbunan lemak-lemak. Nah, ini kalau kita ingin melihat apakah kita ini sudah kegemukan atau belum, ya kita akan bisa, yang paling sederhana, banyak cara untuk melihat apakah kita gemuk apa tidak, itu yaitu dengan BMI, Body Mass Index. Apa itu? Pembagian antara berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Saya contohkan saya saja.
Kalau nyontohkan orang lain nanti marah. Nah, oleh sebab itu ini contoh saya, itu berat badan saya sekarang ini 72 kg. Tinggi badan saya 1,59 meter. 1,59. Saya punya tayangan transparansi saya waktu kuliah kosmetika alami dulu, kuliah obesitas juga, itu transparansi saya 10 tahun yang lalu, itu tinggi badan saya tidak 1,59 tapi 1,60. Artinya apa? Dalam 10 tahun saya itu memendek 1 cm. Ya, itu umum gitu, tidak akan terus menerus menjadi tinggi enggak. Nah, BMI saya berapa? Yaitu 72 dibagi 1,59 kuadrat. Ketemunya 28,8. 28,8 BMI saya ini, apakah saya kegemukan apa tidak? Nah, artinya apakah saya sudah mulai termasuk ibu-ibu yang senam segar seperti ini. Nah, ini yang harus kita lihat. Ternyata ini klasifikasi BMI yang disebutkan dalam literatur, yaitu apa? Yang kurang dari 18,5 itu termasuk kurus. Saya nasihatkan untuk banyak-banyak makan supaya nanti dikira malnutrisi kalau terlalu kurus. Nah, kemudian yang normal itu, dan saya yakin para apoteker sekarang yang sedang menyaksikan ini itu normal 18,5 sampai 24,9. Nah, saya tadi 28, nah, ini termasuk yang di sini. Nah, ini yaitu saya sudah kelebihan berat badan sesungguhnya, tapi belum gemuk kelas 1, belum, karena gemuk kelas 1 lebih dari 30. Nah, namun saya harus berhati-hati. Kalau saya tidak katakanlah diet dengan baik, akan menjadi tinggal sedikit 28, 29 dan 30. Ini yang berbahaya. Nah, kalau yang tadi kita lihat di sini, ini jelas ini sudah gemuk kelas 3 ini. Nah, ini yang harus dihati-hati. Oleh sebab itulah maka mari kita lihat bagaimana pengatasan kegemukan itu. Yang pertama jelas perubahan perilaku, olahraga, pengaturan pola makan atau diet, pembedahan, akupunktur, dan terapi obat atau jamu. Saya tidak akan membahas yang lain, saya hanya fokuskan pada yang diminta oleh panitia, yaitu penggunaan jamu karena warisan leluhur. Mari kita lihat. Sesungguhnya untuk mengatasi kegemukan itu dengan bahan obat alam, saya katakan begitu, atau jamu, itu yang pertama mekanismenya adalah dengan menekan nafsu makan. Yang kedua, menghambat absorpsi lemak dan sebagainya. Kemudian yang bersifat bulk laksatif atau melancarkan pencernaan, dan juga laksansia. Saya miringkan karena sekarang Badan POM melarang laksansia ini digunakan untuk menurunkan berat badan karena banyak iritasi yang terjadi. Kemudian yang keempat, menghambat enzim lipase. Mari kita lihat sekarang. Jadi ini tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, menekan obat alami atau jamunya. Ini daun jati Belanda. Daun jati Belanda, ini pohonnya jelas sekali. Di pasar Beringharjo kita tinggal beli saja, itu sudah ada yang kering ya. Tapi kalau mau segar, ini di Fakultas Farmasi UGM ada, tapi jangan berbondong-bondong sana sekarang kampusnya ditutup karena Covid ya. Nah, ini daun jati Belanda, Guazuma ulmifolia, kandungan aktifnya polisakarida, musilago, lendir sesungguhnya. Karena daun jati Belanda itu kalau kita petik gitu yang segar, kemudian kita remas dengan air, itu akan keluar lendirnya. Ini tandanya itu daun jati Belanda. Nah, kemudian dia kalau itu kita minum, kita rebus kemudian kita minum, itu akan mengembang itu lendir itu di perut sehingga orang tidak merasa lapar. Ini mekanismenya sekedar itu. Nah, namun kita sudah mempunyai penelitian pada in vivo, pada hewan uji pada tikus, yaitu betul-betul daun jati Belanda ini menghambat kenaikan berat badan. Nah, namun kemudian juga ada suatu katakanlah pengalaman bahkan sampai klinis, ekstrak etanolnya tidak berefek. Ini jelas bagi seorang apoteker
Ya, saya selalu kalau mengajar fitokimia ataupun fitoterapi itu ini saya tekankan. Kenapa? Karena zat aktifnya itu musilago polisakarida. Itu tidak larut dalam etanol. Itu sebabnya waktu itu dicari mengapa ini kok tidak berefek, padahal di masyarakat sudah banyak digunakan, ternyata apa? Ekstraksinya yang keliru. Tidak benar kalau ekstraksi etanol itu selalu benar, selalu apa? Manjur. Tidak. Mesti harus dilihat kandungan aktifnya itu apa. Ini adalah daun jati Belanda. Kemudian yang kedua itu adalah menghambat absorpsi. Lagi-lagi jati Belanda. Tetapi sekarang taninnya itu yang ada pada bukan daunnya, tetapi buahnya. Ini buahnya ini. Ini buah daun jati jati Belanda itu banyak sekali mengandung tanin. Hanya masalahnya adalah bagaimana mekanismenya? Ternyata tanin itu kalau diminum akan berikatan dengan protein yang ada dalam makanan dan sebagainya. Itu akan melapisi fili-fili usus, sehingga absorpsi dari lemak dan sebagainya itu akan terhambat. Namun hati-hati, karena tanin itu bisa menyebabkan konstipasi. Ini yang harus hati-hati. Nah, yang berikutnya adalah melancarkan BAB. Orang bilang berlaksatif, yaitu apa? Ini biji daun sendok Plantago mayor ini daun sendok ini, karena bentuknya seperti sendok. Kemudian ini bijinya banyak sekali. Ini yang katakanlah selaras atau hampir sama dengan yang diimport, yaitu psyllium ya. Itu juga itu biasa digunakan untuk apa? Orang bilang water soluble fiber ya, yaitu apa? Serat larut air. Itu dan orang di kalangan ilmiah mengatakan berlaksatif ya. Itu suatu polisakarida, melancarkan defekasi atau BAB. Kalau mau mudah ya bisa saja kita makan jelly yang banyak, itu juga sama sesungguhnya. Namun jelly itu pada umumnya apa? Manis, sehingga akan malah membuat gemuk. Lah ini yang menjadi masalah. Jadi inilah istilahnya adalah kalau saya sebutkan biasanya kalau saya mengajar fitoterapi itu. Jadi dalam suatu bahan itu ada yang katakanlah arahnya ke sana, ada arahnya ke sini, maka kita harus memiliki suatu strategi bagaimana kita menggunakannya secara tepat. Kemudian yang berikutnya adalah laksansia. Nah, laksansia ini sekarang tidak diizinkan oleh Badan POM untuk sebagai apa? Komponen penurun berat badan. Kenapa? Karena sudah banyak yang mengalami iritasi. Itu yang jelas seperti itu. Contohnya buah pace, Morinda citrifolia. Ini buahnya, pace ini ya, mengkudu itu. Kemudian daun selamaki atau Cassia sena sekarang terkenal dengan istilah daun jati Cina. Tuh. Kemudian buah trengguli ya, Cassia fistula, akar kelembak itu yang mereka semuanya mengandung yang namanya antrakinon. Kalau itu buah pace morindon, kalau itu Cassia sena itu adalah jati Cina itu senosida, kemudian kelembak itu rein. Ya, kalau trengguli itu juga ada reinnya, ada senosidanya. Ini yang ada di sekitar kita. Namun sekali lagi, laksansia hanya untuk mengatasi konstipasi, tidak untuk penurun berat badan. Kemudian yang ada yang menghambat enzim lipase. Kita tahu bahwa lemak itu adalah strukturnya, molekulnya merupakan gabungan dari gliserol dan asam lemak rantai panjang. Apa akibatnya? Lemak itu molekulnya besar, tidak akan diabsorpsi oleh fili-fili usus, tidak. Tuh. Namun, masya Allah, Tuhan memberikan di saluran pencernaan kita itu enzim lipase. Enzim lipase itu akan menghidrolisis lemak menjadi asam-asam lemak yang molekulnya lebih kecil, sehingga apa? Mudah untuk diabsorpsi. Nah, masalahnya kalau diabsorpsi berarti apa? Nambah kalori. Itu sebabnya di khasanah obat tradisional Indonesia ada yang namanya enzim lipase, itu harus dihambat. Bagaimana menghambat enzim lipase? Ada bahan-bahan tertentu yang memiliki efek untuk menghambat enzim lipase. Kalau enzim lipasenya dihambat berarti apa? Lemak yang masuk ke dalam tubuh tidak akan diabsorpsi, dibuang melalui feses. Ini yang terjadi. Apa saja? Lagi-lagi Guasuma ulmifolia.
daun jati Belanda. Nah, yang katakanlah kita sudah sampai kepada masih ada dualisme, yaitu apakah itu alkaloid atau turunan amina. Sudah kita isolasi namun belum sampai kepada elusidasi strukturnya, maaf. Kok 14? Ini apa? Ya, nah itu apa? Daun jati Belanda lagi, tapi daunnya. Kemudian ini menghambat enzim lipase. Kebetulan anak bimbing saya S2 dari UNS itu yang dulu melakukannya. Ya, kemudian lemak bermolekul besar itu tidak akan terpecah, lemak tidak akan diabsorpsi. Ini adalah apa? Daun jati Belanda lagi. Yang lain adalah yang sudah pernah diteliti teman sejawat di Fakultas Farmasi UGM adalah daun sambung nyawa. Itu juga menghambat enzim lipase. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang menyerap lemak. Sitosan yang ada di kulit udang atau kulit kepiting itu ternyata orang Jepang yang kemudian apa? Khitinnya yang ada di kulit udang atau kulit kepiting itu diubah menjadi sitosan, ya. Sitosan ini ternyata apa? Menyerap lemak kemudian dibuang melalui feses. Nah, jadi kalau saudara itu punya apa namanya di depannya ada udang, kalau ingin supaya apa kolesterolnya tidak tinggi ya jangan makan dagingnya, tapi makan kulitnya saja. Ini supaya apa? Supaya nanti akan menyerap lemak dan dibuang. Namun jangan begitu. Itu kalau udang, saya sudah terbiasa. Kalau ada udang, udangnya, dagingnya untuk anak saya makan kulitnya begitu. Namun kalau kepiting jangan, itu rompal gigi kita karena keras sekali. Nah, lainnya apa? Biji jinten hitam. Ini Gela sativa atau apa? Habatus sauda. Ini juga. Dan juga saya menemukan jamu dari Kalimantan yang masih perlu diteliti, ya. Itu kalau saya pas ke Kalimantan Selatan itu selalu atau Kalimantan Timur selalu mencari ada bungkusan jamu yang khusus untuk menurunkan kolesterol. Itu sangat baik sekali. Dia akan menyerap lemak kemudian akan dibuang melalui feses. Nah, jadi sekali lagi gemuk itu tadi dengan minum jamu, tadi sudah saya terangkan, atau diet dan olahraga, ini jangan lupa, tanpa diet dan olahraga tidak akan berguna jamu yang kita minum. Tetapi ada cara lain, yaitu apa? Ternyata nenek moyang kita, karena ini saya diminta warisan leluhur, saya harus mengungkapkan ini, yaitu apa? Istilahnya adalah mandi uap sreh. Mari kita lihat, ini yang terjadi zaman dahulu. Nah, ini mohon maaf masih dalam bahasa Inggris karena ini saya ceramahkan pada waktu ada summer course di Jogja. Citronella sauna, mandi uap sreh. Nah, yaitu apa? Take a bucket, artinya apa? Kita mengambil suatu baskom, ya, panci yang kemudian apa diisi dengan infusion of citronella leaves, rebusan daun sereh. Kemudian apa? Ditaruh itu di lantai, kemudian make your body position above the bucket under a cage covered by sarung. Nah, jadi ini kurungan ayam, orangnya ada di sana, ini ada baskom tadi yang berisi rebusan daun sereh, kemudian ada di situ, kemudian supaya uapnya tidak kemana-mana, ini sarungnya ditutupkan sana, tapi harus rapat. Ini saya hanya tidak rapat karena menunjukkan ini kurungan ayamnya itu. Nah, citronella steam will remove your body fat. Ini jelas ada di serat primbon Jampi Jawi. Jadi betul-betul tradisionalnya itu seperti itu. Nah, sekarang tidak ada yang seperti ini. Sekarang kita sudah punya spa, dan spa. Jadi aslinya itu ya seperti ini. Itu warisan leluhur kita sudah berkembang dengan baik sekali sekarang ini. Nah, kemudian ada, kalau itu terlalu gemuk, sekarang terlalu kurus. Maka perlu nafsu makan dipacu. Apa itu? Rebusan temulawak, rebusan lempuyang emprit, perasan kencur, herba sambiloto yang pahit, daun pepaya juga pahit, kemudian juga jus buah jambu biji. Kenapa bisa? Karena selain mengandung vitamin C, jus buah jambu biji ini mengandung serat, ya, yang katakanlah juga baik
untuk kesehatan, tetapi juga kalorinya cukup baik sehingga apa bisa memberikan kalori yang baik kepada tubuh. Ini namun jarang ini yang terlalu kurus ini. Ya. Kemudian saya masuk kepada peroral dulu, yaitu kalau kebetulan saja kulit kita itu kotor, berlemak dan berjerawat. Temulawak, asam tengguli, gula eno itu gula aren. Ini lebih enak daripada gula Jawa, lebih enak daripada gula pasir. Temulawak, asam tengguli dicuci atau mulawaknya diiris-iris, kemudian apa? Direbus dengan air, kemudian ditambahkan terenggulinya, kemudian ditambah gulanya. Ini ada di buku Cabe Puyang Warisan Nenek Moyang, silahkan kalau mau dilihat. Ternyata apa? Kurkuma xanthorrhiza atau temulawak itu mengandung kurkuminoid sebagai pelancaran, tapi juga untuk menurunkan kadar lemak darah. Kemudian Cassia fistula itu mengandung antrakinon yang bersifat sebagai pencahar yang lemah sehingga apa? Tidak terlalu kuat. Itu sebabnya maka akan mengurangi asupan lemak dan mengurangi kadarnya dalam darah. Ini mekanismenya, ini warisan nenek moyang kita yang ada dalam buku tradisional yang bisa kita lihat khasanahnya. Berikutnya adalah masih tetap kulit kotor, berlemak dan berjerawat. Ini ada biji, maaf ini salah ketik, bukan lampres tapi lampes ya, Ocinum sanctum. Itu kandungan asam linoleatnya tinggi, tapi bijinya ya. Ini ada biji lampes itu, ada ini apa namanya daunnya. Kemudian lampes itu salah satu yang cirinya sejenis dengan selasih ya, itu juga banyak selasih itu bijinya, seringkali dijual di supermarket. Kalau biji selasih, biji lampes ini lebih sedikit jumlahnya daripada biji lampes ini lebih sedikit daripada biji selasih. Oleh sebab itu yang banyak digunakan biji selasih, tetapi yang mempunyai katakanlah asam linoleat yang tinggi yang bisa menghambat siklooksigenase maupun lipoksigenase, berarti antiinflamasi, itu adalah yang biji lampes. Dan juga dia bersifat antimikroba untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Ini salah satu yang bisa kita gunakan. Maaf. Masih ada, yaitu apa? Biji bunga matahari, kemudian biji wijen, ini tanaman wijen, kemudian biji alpukat, ya bijinya, tapi alpukatnya juga berguna, bisa meningkatkan HDL kita. Kemudian kayu cendana atau Santalum album, ini banyak di NTT, kayu cendana itu, atau NTB juga. Kemudian masuk saya ke pengkerutan dan penuaan dini. Sinar ultraviolet dari cahaya matahari merupakan penyebab utama. Epidermis akan menipis dan berkeriput. Perubahan lapisan dalam dermis akan kehilangan yang istilahnya adalah kolagen dan serat elastin. Berkurangnya penyangga epidermis dan perfusi cairan darah, akibatnya apa? Akibatnya katakanlah akan terjadi pengkerutan. Apa yang harus kita lihat untuk mengatasi itu? Banyak orang menggunakan astringen, anti-aging, dan pemacu kolagen. Apa saja itu? Mari kita lihat. Nih, astringen itu banyak di sekitar kita. Buah ketimun, biji anggur, daun poko atau minta piperita, ya, minta arvensis juga bisa. Kemudian juga yang anti-aging, ini kulit jeruk purut, kemudian biji adas, bunga mawar, kemudian daun nilam. Ini yang banyak digunakan untuk anti-aging. Berikutnya pemacu kolagen. Bisa kita gunakan pegagan, Centella asiatica, atau lidah buaya. Nah, ini adalah pemacu-pemacu kolagen yang sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang ada di dalamnya. Karena apa? Sekarang kosmetik itu ada yang menggunakan kolagen langsung diberikan. Harus hati-hati karena kolagen yang dari luar negeri bisa berasal dari sesuatu yang tidak halal, ya, dari apa? Binatang yang biasanya dari babi, itu yang harus hati-hati. Ya, ini. Oke. Kemudian lulur, ini sangrai beras hitam, kemudian dibuat serbuk kayu manis atau cinnamon,
kemudian ditambahkan tumbuhan kunyit atau temu giring sehingga warna kuningnya telah dominan dan rata. Kemudian gosokkan lulur itu ke seluruh tubuh. Setelah 24 jam bilas dengan air. Lakukan 3 kali sehari, 3 kali seminggu maaf, sebelum pernikahan. Nah, ini sengaja saya keliru ini. Nah, ini sesuatu yang warisan nenek moyang kita. Nah, kemudian untuk wajah, ini ada sesuatu yang saya minta maaf. Ini masih dalam tulisan bahasa Jawa, bukan tulisan Jawa. Aslinya tulisan Jawa, tapi sudah saya latinkan, tapi tetap bahasanya bahasa Jawa. Nah, apa itu? Ini disebutkan situ uwas kebuan, sajumput. Sajumput itu satu, katakanlah istilahnya jari yang dikecilkan begitu. Nah, ini uwas kebuan itu apa? Disebutkan situ. Uwas itu adalah beras ingkang sampun kalebetaken kukusan. Nah, jadi beras yang sudah dimasukkan dalam kukusan itu adalah tempat untuk menanak nasi. Kalau orang Jawa itu, ya, kukusan dari bambu itu ya. Namun disebutkan umep sepisan karena dipanaskan. Kalau sudah mendidih sekali sudah harus berhenti. Karena apa? Kalau diteruskan umepnya tidak sepisan itu sekali. Ya. Umep itu artinya apa? Mendidih sekali kemudian berhenti, sudah harus diambil. Kalau tidak akan jadi nasi. Nah, ini masalahnya di situ. Ini belum jadi nasi. Nah, kemudian apa? Ada Pulau Sari, ada Semarang dan seterusnya. Itu ini masalahnya. Menawi ngangge, apa artinya? Kalau kita mau pakai, mau menggunakan itu, mendeto jeram pecel setunggal, Masya Allah. Tuh, ambillah jeruk nipis 1. Tuh. Karmet, artinya jeruk nipisnya dirajang dulu, baru kemudian diremas. Karmet itu diremas. Kasareng, artinya dicampur dengan tadi, lajeng kagosokna ing lari. Artinya apa? Digosokkan ke wajah. Ini adalah apa? Scrap zaman dahulu. Ini juga ada di serat Primbon Jampi Jawi. Nih, mungkin itu yang harus kita lihat. Saya cukupkan ini lebih dulu apa yang saya sampaikan. Saya tadi bilang kalau 40 menit terlalu lama bagi saya. Ini saya sudah sharing apa yang bisa saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita mau membahas, waduh, ada untuk wajah, untuk tubuh secara menyeluruh, untuk bibir, gigi, dan rongga mulut itu sendiri, rambut sendiri untuk cantik, kuku sendiri, payudara sendiri, organ genital sendiri, ada yang namanya cebok dalam bahasa Jawa dan sebagainya. Waduh, ini kalau kuliah 1 semester saja ini. Oleh sebab itu saya batasi untuk tidak terlalu banyak sekali, sebagai gambaran saja bahwa leluhur kita itu sudah punya konsep-konsep yang luar biasa yang sekarang sudah diangkat oleh para industriawan-industriawan yang sangat mumpuni, yang sangat bagus. Saya hanya ingin pesan bahwa yang namanya kosmetika alami itu ada yang kosmetika tradisional, tapi juga ada kosmetika yang bahan bakunya itu alam, tapi dikemas dalam bentuk apa? Modern. Sungguhnya tidak ada masalah itu mengangkat yang namanya warisan leluhur. Saya kira itu apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua sidang atau moderator.